Satu box itu untuk Ya, Pak? satu box untuk 1 liter. Oh, satu box satu liter. Satu box itu satu saset atau satu box ya, itu 100 liter. Oh, gitu Sebenarnya ya, yang. seperti itu. Iya, gitu. Dan Pak, saya sambil setting Pak ya. Ini saya sambil setting komputer dulu. Ya, oke, siap, siap, siap. Iya. Oke. Kita tunggu lagi ya. Oke, siap, Pak. Oke. Sip, yang lainnya dulu. Ini kita tunggu 7 menit lagi ya. Assalamualaikum. Ya, kita tunggu. Assalamualaikum Ustaz. Kita tunggu Bu ya sampai jam 8. Tunggu yang lainnya. Waalaikumsalam. Ya, siap. Ibu sengaja kirim ke nomor ibu yang satunya. Yang satunya lagi kayaknya nggak kelihatan tuh. Ya, siap. Oke, kita tunggu 5 menit lagi. Ini kita tunggu 4 menit lagi. Saya siapkan mati.
Oke, kita tunggu 3 menit lagi. Udah, Pak. Mau meeting dulu. Ya. Ya, ya, Pak. Assalamualaikum, Pak Edi. Kita tunggu yang lainnya dulu, Pak Edi ya. 3 menit lagi. Kita tunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ini tetap biasa terciptakan? Suara apa nih? Iklan kayaknya. Oke, 1 menit lagi. Kita mulai ya. Mulai. Oke, kita udah pukul 20.00 ya, waktu Indonesia Barat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan alhamdulillah ya. Pada bagus semuanya, saya ucapkan terima kasih juga yang telah menyempatkan waktunya, dan saya juga ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah mau menginvestasikan waktunya dan konsisten mengikuti home sharing online ya, internal team. Karena home sharing ini kita gelar rutin insya Allah setiap malam Selasa pukul 19.30 ya. Biasa karena di Indonesia banyak perkebunan karet jadi jamnya ngaret ya. Kita mulai jam 20. Dan ini kita khususkan untuk yang sudah member saja, yang sudah bergabung, yang sudah menjadi mitra, kita fasilitasi untuk mengikuti home meeting atau home sharing online ya. Ini internal, di sini kita bahas strategi internal dan juga kita membedah semua kendala, keluhan, masalah ataupun segala sesuatu yang membingungkan di lapangan. Kita di sini sifatnya sharing, diskusi atau musyawarah. Insya Allah mudah-mudahan dengan adanya home sharing ya, walaupun terbatas secara online jarak jauh, mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu semuanya yang terus berjuang di lapangan ya, menawarkan ataupun mengajak yang lain untuk bermitra dengan kita, ataupun yang di pertanian cara mengaplikasikan dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan adanya home sharing ini bisa membantu untuk mempermudah.
Nah, dan juga selama berjalannya home sharing ini, mohon maaf untuk menonaktifkan mikrofonnya ya. Jadi yang berbicara hanya pembicara saja, yang lainnya silakan boleh dinonaktifkan atau dimatikan mikrofonnya agar suara pembicara terdengar jelas ya oleh semuanya. Ya silakan yang masih nyala mikrofonnya boleh dimatikan ya. Mikrofon itu yang ada gambar kayak mic itu tinggal diklik aja, nanti mati ya otomatis. Nanti kita ada sesi tanya jawab khusus, bisa membuka mikrofonnya masing-masing untuk bertanya. Tapi selama penjelasan ini berjalan, silakan untuk mematikan mikrofonnya. Ya, baik semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita masih diberikan umur sehat ya, nikmat sehat, umur panjang dan juga rezeki ya. Untuk sehingga kita masih bisa berkesempatan untuk diskusi bersama, bermusyawarah bersama, memperjuangkan ekonomi di masa sulit ini ya. Di masa sulit ini, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya menjadi pahlawan dan juga menjadi para pejuang untuk keluarganya. Mudah-mudahan Allah berikan ganjaran yang berlimpah dan keberkahan yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah malam ini kita akan sedikit membahas mengenai pola dasar atau konsep ya. Konsep menjalankan bisnis PT-Base ya. Kadang masih banyak yang kebingungan cara menjalankan bisnis PT-Base itu seperti apa gitu kan. Dan cara yang tepat ya, cara memulai yang tepat bagaimana, langkah awal yang tepat bagaimana. Masih banyak kebingungan, insya Allah malam ini kita akan bedah bersama. Lalu kita juga akan melanjutkan sesi diskusi bagi semuanya, ya bisa bertanya, bisa memberikan saran, ya bisa bisa berargumen ya dan sebagainya lah gitu kan, kita masukkan dan sebagainya di sini, kita bisa di sini. Kita sesinya sharing aja biasa, diskusi biasa. Nah, bagi semuanya, alhamdulillah ya. Insya Allah akan saya konsistenkan online ini. Ya, walaupun saya kemarin baru perjalanan dari luar kota, semuanya seharian ya. Hari ini pun tadi agenda saya full, ada sekitar 4 agenda pagi ini. Kalau bicara capek, tentu capek semuanya. Tapi saya konsisten, akan terus mengkonsistenkan karena konsistensi mengalahkan segalanya semuanya. Sesuatu tidak akan terjadi begitu saja, akan tetapi terjadi setelah kita melakukan secara terus-menerus sebenarnya. Begitupun di bisnis PT-Base Bapak Ibu semuanya. Langkahnya sama, itu-itu saja. Caranya sama, itu-itu saja. Ya, polanya sama, itu-itu saja. Akan tetapi kita lakukan terus-menerus maksudnya. Konsisten ya. Contoh seminar, ya yang dibahas itu-itu saja. Gitu kan. Yang disampaikan itu-itu saja. Akan tetapi kita harus lakukan secara konsisten. Nah, mereka yang berhasil sampai puncak kesuksesan itu adalah mereka yang konsisten Bapak semuanya. Coba kita perhatikan bersama ya. Teman kita, lingkungan kita, siapapun itu, pasti Bapak semuanya mereka yang konsisten dalam kerja keras, pasti mereka yang yang menggapai di puncak kesuksesan. Insya Allah malam ini kita akan sedikit membahas Bapak semuanya pola ya menjalankan bisnis PT-Base dasar ya, pola dasar menjalankan bisnis PT-Base. Dan insya Allah juga akan sedikit memberikan pengetahuan atau wawasan ke kita semuanya. Saya pun lagi belajar lagi bahwa ternyata di dunia ini ya orang itu mencari uang itu dengan 4 pola atau dengan 4 cara. Insya Allah penjelasan malam ini saya referensinya dari buku The Cash Flow Quadrant, karangannya Robert Teki ya. Bagi semuanya boleh baca bukunya juga, boleh beli bukunya juga. Di sini kita akan membahas paradigma sukses bagi semuanya. Kita ada di paradigma mana? Kita ada di pola mana? Dengan cara apakah kita mencari uang? Nah, kita akan bahas malam ini bagi semuanya. Begitupun kita akan menentukan PT-Base ini kita lakukan dengan cara apa. PT-Base ini kita kerjakan dengan cara apa. Kita akan sedikit bahas Bapak semuanya. Mungkin nanti kita di sesi tanya jawab Bapak juga bertanya ataupun ngasih masukan dan sebagainya di sana. Bapak semuanya perlu kita ketahui bahwa dalam bisnis ya ataupun dalam dunia bisnis ataupun di dunia ini orang itu mencari uang ya. Itu ada 4 pola Bapak semuanya, ada 4 cara. Ya, kita gambarkan Bapak semuanya. Saya di sini coba gambarkan dipakai ini ya. Pakai buku. Sini kita udah saya siapkan buku. Ini Bapak semuanya, mudah-mudahan kelihatan ya. Ya. Ini adalah kuadran kiri Bapak semuanya. Kuadran pertama ya, ini kuadran 2 Bapak semuanya.
Ya, mudah-mudahan kelihatan. Di kuadran kiri ini Bapak semuanya, di kuadran kiri ini ada yang namanya E. E itu employ. Kalau bahasa kitanya adalah pekerja, ya, pekerja. Kebanyakan orang mereka mencari uang itu dengan pola bekerja Bapak semuanya. Bekerja ya, menjadi pegawai, menjadi guru, jadi dokter, polisi gitu kan, tentara dan sebagainya. Itu adalah employ, pekerja, pegawai Bapak semuanya. Nah, ciri-cirinya pekerja adalah mereka memiliki gaji pokoknya. Mereka gaji. Lalu yang dua, mereka memiliki bos Bapak semuanya. Dan juga memiliki waktu kerja yang khusus ya. Misalnya jam 8, pulang jam 5. Itu adalah pekerja, employ. Nah, bagaimana pendapatannya? Pendapatannya rata-rata ya, Bapak semuanya saya katakan rata-rata mereka itu memiliki penghasilan pas-pasan Bapak semuanya. Pas-pasan ya, pas-pasan ya. Misalnya UMR ya, di sini rata-ratanya ya, rata-ratanya saya katakan. Lalu ini yang pertama E, yang kedua adalah ada S Bapak semuanya. S itu self employ atau pedagang. Nah, yang kedua, orang itu mencari uang dengan pola berjualan semuanya, berdagang ya, berdagang, berjualan. Nah, di sini ciri-cirinya mereka untuk mendapatkan uang maka harus bekerja atau harus jualan, harus berdagang. Kalau mereka tidak jualan, kalau mereka tidak bekerja maka tidak akan mendapatkan uang, ya. Ciri-ciri yang kedua adalah mereka itu tidak memiliki bos, ya. Bosnya adalah mereka sendiri. Ya, itu ciri-cirinya. Itu ciri-cirinya. Lalu selanjutnya pedagang ini adalah ya tadi kalau misalnya tidak jualan, bisa contohnya kita sakit ya, kita ada acara keluarga dan sebagainya, maka kita tidak akan mendapatkan hasil. Tidak ada penghasilan dari pedagang ini. Nah, semuanya dari E sama S ini adalah mohon maaf Pak Ibu, tadi sinyalnya keputus ya. Mohon maaf, mohon maaf. Ya, sinyalnya kurang bagus nih. Saya dekat wifi-nya. Saya pindah tempat. Mudah-mudahan jelas ya. Nah, Bapak semuanya lanjut ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini Bapak semuanya. Tadi kebanyakan orang itu mereka dengan pola ini ya. Dengan pola ini mereka mencari uang. Sama pekerja kuadran atau kuadran ya. Di sini ada yang namanya mana? B. Di sini B. Ada B semuanya. B ini adalah
business owner atau business system ya. Business owner, business with system atau bisnis kita katakan. Nah, orang bisnis mereka mencari uang dengan pola yang kedua atau pola kanan ya. Di sini ada B, bisnis ya. Di sini semuanya. Nah, orang-orang bisnis di sini mereka membutuhkan yang namanya modal dan mereka juga siap dengan yang namanya resiko dan juga mereka memiliki potensi penghasilan yang sangat besar semuanya. Dan rata-rata di sini mereka memerlukan modal sangat besar, resiko yang sangat tinggi, dan untung pun masih 50-50 ya, antara untung atau tidak di sini, pembisnis di sini. Nah, akan tetapi semuanya mereka kerja dengan membangun sistem, membangun manajemen, membangun perusahaan, membangun tim, ya di sini. Artinya para pembisnis di sini itu mereka tidak akan selamanya bekerja. Ketika perusahaannya sudah terbentuk, ketika timnya sudah terbentuk, ketika manajemennya sudah terbentuk, maka si pembisnis ini akan memiliki kebebasan waktu dan kebebasan finansial bagi semuanya, ya. Akan tetapi dengan catatan mereka harus siap dengan ketiga tadi, modal, resiko, dan hasil, ya. Dan juga mereka mereka bekerja keras di awal bagi semuanya. Mereka bekerja keras di awal untuk membangun aset tadi, ya. Karena bekerja keras di awal untuk membangun aset tadi. Akan tetapi ketika asetnya sudah terbentuk, maka aset itulah yang akan mencari uang untuk si pembisnis tadi. Ini memahami ya. Saya sedikit agak sederhana dan pelan jelas mudah-mudahan. Nah, itulah pola yang dilakukan oleh si pembisnis. Pola mencari uang yang dilakukan oleh si pembisnis. Artinya si pembisnis ini bekerja bukan mencari uang semuanya. Ingat ya, bekerja bukan mencari uang. Akan tetapi mereka bekerja untuk membangun aset bagi semuanya, ya. Ingat ya, bukan bekerja mencari uang tapi bekerja untuk membangun aset, bekerja untuk membangun aset. Itu yang dilakukan oleh pembisnis, ya. Akan tetapi orang-orang yang ada di ini atau orang-orang yang ada di kuadran ini, mereka kehidupannya menengah ke atas bagi semuanya. Ya, mobilnya bagus, rumahnya bagus ya, lalu pakaiannya bagus ya, kehidupannya enak. Rata-rata di sini mereka hidupnya. Ya, pembisnis. Nah, lalu yang ketiga, yang keempat ya, mohon maaf yang keempat itu ada yang namanya I. I ini adalah investor ya. Investor ini mereka bekerja ya, investor kita katakan investor. Investor ini adalah mereka bekerja dengan uang. Contohnya gini, mereka itu menghasilkan uang dengan uang semua. Itu adalah investor. Investor itu adalah pemodal. Orang yang memiliki modal banyak, yang memiliki uang banyak, mereka memutarkan uangnya itu dengan saham lah atau dengan membuka perusahaan dan sebagainya, berikan modal ke orang lain untuk mengelolanya gitu kan. Itu yang dilakukan oleh investor ya. Artinya investor ini bekerja menggunakan uang atau menghasilkan uang dengan uang. Itu adalah yang dilakukan oleh investor semuanya. Tentunya di sini adalah perlu modal yang sangat besar, perlu resiko yang sangat tinggi, dan hasil pun insya Allah tinggi ya Bapak semuanya ya. Nah, dua ini. Nah, Bapak semuanya akan tetapi dari kuadran B sama I ini atau kuadran kanan, mereka itu kehidupannya di atas rata-rata Bapak semuanya. Di atas rata ya dari salah satu guru saya Bapak Randu ya. Beliau itu mengatakan bahwasanya uang di dunia ini ya, uang di dunia ini tuh dimiliki oleh 10% orang dunia, ya. Ingat nggak semuanya? Kata-katanya itu total uang di dunia ini pemiliknya adalah orang 10% di dunia ini, semuanya. Artinya apa? Artinya perputaran 90% uang itu dimiliki oleh 10%. Yaitu 10% ini adalah yang ada di kuadran B sama I oleh para pembisnis dan oleh para pengusaha. Makanya wajar kalau pengusaha uangnya banyak, Bapak semuanya. Karena mereka menguasai 90% uang di dunia. Ya, nah akan tetapi untuk mencapai puncak itu perlu pengorbanan, perlu perjuangan yang sangat tinggi bagi semuanya. Makanya wajar kalau misalnya pengusaha itu ya orangnya hanya itu saja ya, terbatas lah semuanya ya, orangnya itu aja ya, karena perjuangannya tidak mudah gitu kan, perlu pengorbanan dan perjuangannya sangat tinggi. Nah bagi semuanya kesimpulannya adalah kuadran yang satu atau yang kiri itu kita terus bekerja ya, menghabiskan waktu kita untuk mencari uang.
Kalau kita tidak bekerja, ya maka tidak akan mendapatkan uang. Ya, berbeda dengan kuadran 2 atau kuadran kanan. Mereka itu bekerjanya hanya di awal saja, Bapak semuanya. Bekerja hanya di awal, membangun aset, aset sudah terbentuk, maka mereka akan mendapatkan uang dari aset itu, walaupun mereka diam, alias passive income. Nah, passive income itu adalah uang yang dihasilkan oleh aset, Bapak semuanya. Akan tetapi di awal kita perlu yang namanya berjuang keras, berkorban untuk membangun aset itu. Ya, membangun aset itu. Akan tetapi ketika aset itu sudah terbentuk, sudah terwujud, maka aset itu yang akan menghasilkan uang kita atau terciptanya passive income. Nah, Bapak semuanya, tinggal kita sekarang introspeksi atau coba kita sekarang renungi ya. Posisi kita sekarang bekerja ada di yang mana? Yang E, yang S, yang B, atau yang I? Ya, nah kata Robert T. Kiyosaki, beliau itu salah satu orang termuda pada masanya, beliau mengatakan kalau misalnya kita masih ada di kuadran 1 atau kuadran 2, maka bersiaplah untuk ke kuadran kedua. Ya, bersiap-siaplah untuk membangun aset. Ya, bersiap-siap bisnis, bersiap untuk usaha. Itu kata Robert T. Kiyosaki ya, bersiap-siap. Nah, kalau kita sudah ada di kuadran kedua, maka ya kita tinggal fokuskan saja. Nah, sekarang Bapak semuanya, coba kita ke PT Base ya. PT Base kira-kira kita menjalankan ada di pola yang mana Bapak semuanya? Ya, PT Base ya, kita sekarang berbisnis dengan PT Base. Kita mau dengan pola yang mana? Sebetulnya bisa semua. Dengan cara pekerja kita juga bisa ya. Dengan cara pedagang kita juga bisa ya, jualan produk. Dengan cara berbisnis kita juga bisa. Dengan cara investor kita juga bisa di PT Base ini. Akan tetapi Bapak semuanya, kita sekarang bermain di PT Base itu di pola yang B ini Bapak semuanya. Bisnis ya. Bisnis ini. Bisnis ini apa yang diperlukan kalau kita pengen bermain di sini? Yang diperlukan adalah modal, resiko, dan juga hasil. Ini adalah hal yang terjadi Bapak semuanya. Modal ya, modal, resiko, dan hasil yang akan lalui ya. Yang kita persiapkan. Modal bagi semuanya rata di bisnis ini modalnya tinggi, besar ya, resikonya juga tinggi. Hasilnya apa namanya? 50-50 ya, besar atau tinggi tergantung omset ya. Nah, tapi Bapak semuanya di bisnis ini ada bisnis yang modalnya kecil, tak resiko dan juga hasilnya bisa tak terbatas. Itu apa? Marketing Bapak semuanya. Network marketing itu adalah mereka yang modalnya kecil, sangat kecil sekali semuanya. Kayak Parandu ya, sekarang hasilnya 200 juta per bulan. Ya Bapak Ibu, ya Bapak Ibu, maaf ini sinyalnya gangguan karena di sini kita pakai WiFi
ternyata banyak yang pakai juga, akhirnya sinyalnya kita terbagi-bagi. Mohon maaf pada segala keterbatasannya. Insya Allah kedepannya saya persiapkan lagi lebih matang. Mohon maaf. Ya, kita lanjut lagi Bapak semuanya. Jadi konsep yang kita akan bangun di PTBS ini adalah membangun aset Bapak semuanya. Konsep yang akan kita bangun ya, yaitu dengan cara membangun aset Bapak semuanya. Asetnya tadi tim kita adalah aset Bapak semuanya. Untuk itu makanya tentukan dulu lah aset-aset berlian kita ya, orang-orang yang layak kita ajak kerjasama, orang-orang yang layak ya, orang-orang yang layak kita ajak sukses, ya tentukan dulu. Rumusnya adalah ajak 2 ya, bantu 2 Bapak semuanya. Bantu 2. Ini adalah rumus kita Bapak semuanya. Tentukan 2 orang pertama ya yang akan siap kita ajak sukses Bapak semuanya. Nah, ini adalah konsep yang akan kita bangun Bapak semuanya. Dari 2 orang ini kita terus bangun lagi Bapak semuanya. 2 orang kita bantu lagi, 2 orang ini untuk ajak 2 Bapak semuanya. Jadi rumusnya masing-masing ajak 2 bantu 2. Ya, sangat simpel sekali. Nah, rumus ini ajak 2 bantu 2 ini Bapak semuanya, kalau kita komitmen, insya Allah Bapak semuanya kita tidak akan lama untuk mendapatkan kesuksesan di bisnis ini. Ya, ini adalah konsep dasar yang perlu kita bahas di bisnis ini Bapak semuanya. Artinya kita di sini membangun aset ya, fokusnya kita membangun aset Bapak semuanya. Membangun aset, jangan hanya jualan ya. Oke, bisa jualan ya, akan tetapi itu hanya menjembatani sebagai jembatan saja ya, sebagai jembatan saja, sebagai jembatan ya, sebagai jembatan untuk kita menawarkan ke mitra-mitra bisnis kita Bapak semuanya, sebagai jembatan saja ya. Tapi sejatinya kita itu membangun aset, mencari tim yang tepat untuk bekerja sama dengan kita. Ya. Nah, Bapak semuanya, mungkin ini adalah konsep dasarnya. Kita lanjut ke sesi diskusi Bapak semuanya. Ya, kita diskusikan bersama ya. Lebih bagusnya seperti apa dan barangkali masih ada yang bingung, yuk kita diskusikan bareng-bareng di sini Bapak semuanya. Ya. Silakan kita buka sesi diskusi Bapak semuanya. Yang mau bertanya atau mau ngasih masukan, saran segala macam boleh. Karena ini adalah pembahasan intinya sudah saya sampaikan ya. Pembahasan intinya. Silakan selanjutnya kita sesi diskusi aja Bapak semuanya. Silakan boleh yang bertanya mau ngasih masukan atau masih ada yang bingung boleh. Kita di sini diskusi aja musyawarah ya. Silakan boleh. Silakan ada yang bertanya atau ngasih saran? Boleh ya. Kita udah masuk ke sesi diskusi. Di sini kita bebas ya, bebas berpendapat. Karena di sini kita tim Bapak semuanya. Ini adalah khusus internal ya, yang sudah member aja. Jadi di sini kita udah kayak keluarga Bapak semuanya. Baik buruk kita ceritakan, kita obrolkan, kita musyawarahkan di sini Bapak semuanya. Jadi kita seakan-akan bukan kerja sendiri, akan tetapi kita kerja sama tim ya, sama-sama kita akan bantu ya. Kesusahannya di mana, kendalanya di mana, apa yang masih bingung, apa yang masih susah, yuk kita sama-sama kerjasama di sini. Insya Allah kita bantu Bapak semuanya. Silakan barangkali ada yang mau ngasih saran atau bertanya, ngasih masukan boleh. Silakan, ditunggu ya, boleh. Silakan. Ada yang mau ini ngasih saran atau bertanya? Gak apa-apa ya. Di luar produk, di luar tema nggak apa-apa. Contohnya di masalah produk, boleh. Ya, boleh Bu. Boleh Ibu, silakan. Iya. Tadi yang ST seller ya, penjual ya. Ya, Halo? Bu, betul Bu. Ya, S penjual ya. Seller. Self employee Bu ya. Oh, self employee sendiri pekerja lepas ya. Bahasanya. Oh, pekerja lepas Iya, ya. betul. Bisakah Pekerja kita lepas, Bu. merekrut Betul. ya, bisakah kita merekrut self employer itu kalau kita misalkan memposisikan diri sebagai B gitu. Kita posisinya di B, Bisa, bisnis Bu. ya. Oh ya. Kira-kira betul. keuntungan apa itu? Keuntungannya gimana? Terima kasih. Ya, betul Bu. Oke, akan kita bahas ya. Betul. Kita bermain di sini. Adapun nanti kedepannya kita bisa mengendalikan ketiganya, keempatnya. Contohnya kita pebisnis ya, kita bisa mengendalikan si E, kita juga bisa mengendalikan si S, kita juga bisa mengendalikan si I. Contohnya, kita di lapangan ya, kita nggak tahu bertemu dengan siapa. Contohnya misalnya ada orang itu mereka hanya bisa jualan saja, tidak bisa mencari orang, tidak bisa mengajak orang untuk bergabung. Bisa kita fasilitasi ya.
kita kasih produk ya, kita punya produk kan, karena kita sudah bergabung, kita pinjemilah. Ini kita ada produk satu box, harga kita member itu 125.000. Silakan ikut jualan dulu, silakan jualkan dulu. Cukup setor ke kami-nya 150.000 saja, 175.000 saja. Sisanya buat Bapak Ibu yang berkenan untuk menjualkan. Jadi kita bisa bikin sistem reseller gitu, Bu. Kita bisa bikin sistem reseller ya. Nah, kita juga bisa memberikan challenge. Ya, kita juga bisa memberikan challenge dengan catatan tadi. Kita ada challenge dalam 1 bulan kalau bisa menjual sebanyak 12 box, maka kita berikan member secara gratis. Apa keuntungan member? Tentunya lebih besar dari keuntungan reseller. Jadi kita kasih harga selisih aja, Bu. Harga selisih aja ya. Kita kan member, Bu. Jadi kalau member itu peroknya kita 125.000. Nah, kita bisa kasih harga 150.000 atau 175.000 ke reseller kita. Paling kita sistemnya reseller, Bu. Gitu. Terima kasih. Ya, Bu. Silakan yang lainnya boleh. Ada yang bertanya lagi? Di luar bisnis boleh, di luar pembahasan boleh, produk segala macam boleh. Kita sesi diskusi bebas aja. Atau juga saya lanjutkan lagi penjelasan tadi Ibu biar yang lainnya ini juga wawasan juga. Jadi kalau kita main di sini kita bisa mengendalikan ketiganya. Contohnya misalnya kita bertemu dengan orang yang punya uang lebih banyak daripada kita, ya, bos misalnya atau misalnya orang kaya. Nah, kita bisa tawarkan dengan cara investor. Contohnya, Pak, Bu, kita punya proyek bagus ya untuk pertanian, kita punya proyek bagus untuk penghematan BBM ya. Bapak Ibu siap nggak jadi investor saya? Nah, ini cara penawaran ke orang yang punya uang banyak, Bapak Ibu semuanya. Bisa jadi strategi ya. Contohnya misalnya kita punya atasan, kita punya relasi, dia uangnya banyak ya. Kita bisa tawarkan ini, investor. Bu siap nggak jadi investor bisnis saya? Ini saya ada proyek bagus banget pokoknya. Potensi 1,6 miliar dalam 1 tahun insya Allah. Gitu kan. Caranya nanti kita jelaskan gitu. Nah itu penawarannya bisa dengan cara investor ini. Kalau orang yang memiliki uang banyak ya. Gitu. Tapi kalau misalnya ternyata dia pembisnis juga, maka kita tawarkan pembisnis ini aja. Bangun aset aja. Pak, kita ada proyek kemitraan, bisnis. Barangkali Bapak mau bermitra dengan kami siap bekerja sama dan kami siap membantu untuk sampai sukses. Kita dengan sistem yang ini. Ya, artinya kita di sini bermainnya dengan pola ini saja, ya. Kenapa? Karena dengan pola ini kita akan fleksibel, bisa bermain di ketiganya atau keempatnya ini ya, dengan pola B ini, business with system ya. Nah untuk itu makanya kita, yuk sama-sama kita bentuk tim sebanyak-banyaknya, bentuk tim seluas-luasnya, kembangkan jangan hanya di satu kota ya, di beberapa kota bisa. Apalagi sekarang zaman semakin canggih, kita tidak perlu untuk ketemu. Kita bisa closing dan kita juga bisa mengelola atau memanajemennya. Contohnya dengan cara online seperti ini dan sebagainya. Contoh kayak kemarin Bapak Ibu semuanya, saya mengembangkan pengembangan tim di sektor pertanian Bapak Ibu semuanya. Mengembangkan di sektor pertanian itu saya kemarin dapat orderan Bapak Ibu semuanya. Dapat orderan ke Pekanbaru Riau senilai 16 juta Bapak Ibu semuanya. Nah, di sana saya konsepnya bukan hanya sales Bapak semuanya, bukan hanya jual produk terus putus enggak, tapi saya bimbing Bapak semuanya. Pak, yuk saya bantu untuk pengembangan di Riau sana. Nanti insya Allah kita akan bantu untuk pembelian selanjutnya kita arahkan ke Bapak. Untuk itu silakan Pak kembangkan di sana. Bapak jangan hanya sebatas pemakai, Bapak juga kembangkan di sana. Ajak petani yang lain, ajak perusahaan lain yang lain untuk menggunakan pupuk eco farming yang kita. Saya seperti itu semuanya. Beliau Pak Supriyadi namanya ya, pegawai di pemerintahan desa di Pekanbaru sana. Mungkin sinyalnya kurang bagus, beliau hari malam ini tidak bisa hadir untuk meetingnya. Jadi kita bisa bermain di semua sektor Bapak semuanya. Ya, silakan mungkin ada yang bertanya lagi atau ngasih saran, masukan dan sebagainya boleh. Kita di sini sharing aja Bapak semuanya. Ya, kita sharing aja. Mungkin di sini masih ada yang bingung langkah selanjutnya seperti apa, ada yang bingung juga ya. Ada masalah seperti ini, seperti bingung cara ngatasinnya, kita di sini sharing aja Bapak semuanya. Mungkin yang masalah yang Bapak Ibu hadapi sekarang yang belum bisa dilewati, mungkin di sini ada yang paham caranya kan gitu. Jadi untuk itu ya kita diskusi aja, sharing-sharing aja. Silakan, mumpung masih ada waktu nih, kita sharing-sharing aja. Silakan yang mau bertanya atau memberikan masukan.
Ada lagi yang bertanya? Mau Ya, bertanya ya, boleh. kalau misalnya kan saya teh lagi ya sama Pak Ip juga kan lagi ini ya, lagi menggali yang sama gitu yang anak apa siswa Iya, gitu ya. betul. Kalau misalnya untuk siswa Betul, itu Bu. istilahnya di apa ditargetkannya tuh maksudnya arahkannya itu ke bagian apa ya dari yang dari empat tadi gitu. Ke bisnis, Bu. Business with Oh, ke system. bisnis. Oh, lebih tepatnya Iya, ke Bu. Kita jangan ke siswa, jangan kita doktrin salesnya. Iya, Bu, betul, Bu. Jadi kita lebih tepatnya nanti ke siswa ke business with system. Karena di business with system ini, kalau untuk siswa kita mengandung beberapa nilai edukasi, Bu. Menjadi leadership pemimpin iya, jadi manajer atau manajemen juga iya, dan juga menjadi marketingnya juga iya, Bu. Gitu. Jadi kita di sini memiliki beberapa nilai edukasi yang kita terapkan di siswa. Gitu, Bu. Jadi kita ke siswa wajib dengan sistem bisnis, Bu. Gitu. Jadi kalau misalnya ada siswa yang alasan belum bisa atau misalnya saya nggak bisa ini itu, kita edukasi aja dulu seperti itu, Bu. Kita terapkannya di sistem bisnis, Bu ya. Insya Allah kita nanti agenda di Cinekia ke sana arahnya. Oh iya. Tapi kalau Ya, misalnya nih betul, Bu. ada anak yang berpotensi di bisnis online-nya juga itu bisa bimbing nggak kira-kira? Bisa, Bu, betul, Bu. Kita dengan bisa banyak cara online, kita bisa menggunakan FBS, Instagram Ads, ya. Juga bisa di Shopee, Marketplace, segala itu kita bisa. Nanti kita bimbing sama-sama. Kebetulan beberapa tim juga kita ada yang sudah mencoba itu, Bu. Oh iya. Gitu. Ya, betul, Bu. Terima Gitu. kasih. Oke, sama-sama Bu Evi. Ada lagi yang lainnya? Silakan yang bertanya, ngasih masuk saran dan sebagainya. Silakan. Ya, kita pembahasan intinya itu sudah tersampaikan semua ya. Jadi kita polanya bangun aset untuk membangun PTBS ini. Ya, caranya bagaimana? Nah, ini belum ada yang kepikiran mungkin ya. Terus bagaimana cara membangun aset ini untuk pengelolaannya? Bapak Ibu semuanya, kita ya arahkan tim-tim kita untuk mengikuti pertemuan Bapak Ibu semuanya ya. Untuk mengikuti pertemuan baik secara offline ataupun online. Karena pertemuan itu adalah nafasnya di bisnis ini, semuanya. Nafasnya di bisnis ini. Kalau kita tanpa pertemuan, maka tim itu sebanyak apapun tidak akan terkelola, tidak akan termanajemen. Untuk itu makanya arahkanlah ya tim-tim kita untuk mengikuti pertemuan. Nah, di pertemuan itu kita belajar juga semuanya. Belajar juga masalah product knowledge, belajar juga mengenai pemahaman dasar sistem bisnisnya. Lalu yang kedua juga kita mengcek ya semangat kita di sana dan juga memperbaiki lingkungan di sana. Untuk itu seminar, home sharing ya, online ataupun offline kita arahkan untuk mengikuti semuanya. Terutama kita pribadi harus memberikan contoh ya untuk mitra-mitra bisnis kita. Alhamdulillah saya pribadi pun selalu konsisten bagi semuanya untuk memberikan contoh ya, karena nanti di sini kita akan ada yang namanya duplikasi misalnya. Insya Allah mitra-mitra di bawah kita itu akan melakukan hal yang sama apa yang kita lakukan. Kalau mitra-mitra kita pengen aktif, ya kitanya pun harus aktif gitu bagi semuanya. Alhamdulillah minggu ini saya pun tembus omset bagi semuanya di angka sekitar 60 juta bagi semuanya. Omset ya total orderan minggu ini saya tembus di angka 60 juta. Alhamdulillah bagi semuanya. Pandemi gini ya luar biasa. PTBS ini justru makin melesat, makin melejit bagi semuanya. Nah, Bapak semuanya pun pasti bisa ya. Tinggal melakukan hal yang sama aja. Silakan kita masih ada waktu untuk sesi tanya jawab, memberikan saran atau masukan, boleh. Atau masih ada yang bingung mengenai produk, sistem bisnis dan sebagainya, yang masih kebingungan di lapangan, kita sharing aja di sini, diskusi musyawarah ya. Gitu. Silakan, ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Masih ada waktu nih. Pak Nurdin mungkin barangkali, Tote Rosita dan yang lainnya. Barangkali mau bertanya. Silakan, kita ada waktu lagi ya, masih ada sekitar 30 menit. Ya. Silakan masih barangkali ada mau bertanya ya. Nah,
Kalau nggak ada, sambil jalan aja ya. Nanti kalau misalnya ada yang bertanya, silakan boleh buka mikrofonnya. Nanti langsung aja bertanya boleh. Silakan langsung disampaikan pertanyaannya. Dan kita juga gini, Bapak semuanya. Kadang kita salah fokus juga, Bapak semuanya. Jadi kita itu jangan fokus ya, memaksa orang yang tidak mau, kita paksakan untuk mau dengan kita. Ya. Jadi kita fokusnya itu lebih mencari orang yang benar-benar mau, Bapak semuanya. Ya, saya pun seperti itu. Ya, jadi di lapangan itu contohnya gini. Misalnya ada orang itu mereka di pertanian contohnya ya, di pertanian itu mereka misalnya udah tahu pupuk itu tuh udah jelas-jelas terbukti loh Bapak semuanya, terbukti dan udah banyak buktinya gitu kan. Nah dia tuh tetap minta download ya atau uji coba secara gratis ya. Mereka minta uji coba secara gratis ya, secara gratis kita kasih gitu kan. Padahal itu banyak banget buktinya. Nah kita juga Bapak semuanya di sini sebagai marketingnya ya, sebagai pembisnisnya kita harus cerdas Bapak semuanya. Jangan memaksakan ya. Contohnya misalnya ya udah kita kasih download nih, kasih uji coba secara gratis. Jangan itu semuanya. Jadi kita bagaimana caranya tanpa download harus closing gitu loh. Karena kita bukti udah banyak banget gitu kan. Nah, artinya kita jangan memaksakan. Jangan memaksakan mereka yang nggak mau gitu kan. Lalu kita paksakan untuk mau. Ini kita melakukan segala cara. Nah, kalau saya ini udah dibuktikan semuanya beberapa kali ya, itu ada beberapa yang minta download semuanya. Janjinya itu dia biasanya itu bilangnya gini, Pak, ini biasanya pupuk kayak gini itu kita uji coba dulu nih Pak, gitu kan. Kalau misalnya ini sudah terbukti bagus, saya yakin Pak ya, sekecamatan ini, sedesa ini gabung semua, daftar semua menggunakan pupuk ini semua. Udah saya buktikan tuh Bapak semuanya. Saya waktu itu ngasih uji coba sekitar 8 desa Bapak semuanya. 8 desa Bapak semuanya ya. 7 desa berhasil dan 1 desa itu kurang maksimal pertumbuhannya gara-gara pengaplikasinya kurang tepat. Ya, nah saya follow up nih yang 7 desa yang berhasil ini, Bapak semuanya. Ternyata tidak ada satupun yang daftar, Bapak semuanya. Tidak ada satupun yang daftar ya. Artinya mereka tidak sesuai dengan perjanjian mereka yang ucapkan di awal ya. Nah, di situ artinya gini, Bapak semuanya. Ternyata ya, ketika kita memaksakan apa yang mereka mau, contohnya demo tadi, ketika terbukti juga belum tentu gabung juga loh, Bapak semuanya. Ya, artinya kita kan udah berkorban ya. Produk iya berkorban, waktu berkorban, ya finansial berkorban segala macam. Nah, saya ke sini akhirnya kita memutuskan ya, saya pribadi pun evaluasi. Ternyata kita sebetulnya tidak perlu uji coba, tidak perlu download untuk mencari orang yang mau menggunakan produk kita. Contohnya saya kemarin contohnya saya pribadi ya. Waktu itu saya mendapatkan orderan 16 juta untuk perkebunan sawit itu Bapak semuanya, itu tidak perlu download Bapak semuanya. Dan saya belum pernah ketemu orangnya, ya. Saya waktu itu tinggal edukasi aja dan beliau langsung saya sarankan untuk menonton YouTube ya di lokasi karena banyak juga di YouTube yang udah diupload dan juga beliau tanya ke rekan-rekan yang sudah menggunakan dan hasilnya bagus dan mereka langsung beli semuanya. Artinya kita tidak perlu memaksakan ya yang kira-kira cara yang merugikan kita paksakan untuk dilakukan gitu loh. Jadi kita ya udah dengan konsep kita aja. Jangan sampai kita terjebak sama konsep pembeli ya gitu. Artinya kita harus punya konsep sendiri dan kita pertahankan konsep itu. Itu semuanya itu skill untuk meng-closing ya. Artinya kita fokus ke orang yang benar-benar mau aja. Jangan kita memaksakan orang yang nggak mau kita paksakan. Itu jangan. Nggak perlu ya. Kita cari yang mau-mau aja. Begitupun untuk pembentukan tim kita semuanya. Itu semuanya. Silakan kita masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Barangkali mau ada yang ditanyakan boleh. Kita di sini diskusi aja Pak Bu. Barangkali seminggu kemarin ya di lapangan ada kendala ya, ada hal-hal yang membingungkan atau ada masalah yang belum bisa diatasi. Nah kita di sini di-sharingkan aja semuanya, didiskusikan. Silakan boleh. Yang masih bingung langkah-langkahnya ya untuk mengembangkan sebagainya kita boleh di sini. Atau misalnya masih bingung dengan produknya boleh diskusi aja. Silakan ada yang bertanya. Oh ya, tanya lagi. Halo. Ya. Ini tadi yang terkait dengan ajak 2 bantu 2 nih ya. Betul, Bu. Maksudnya ajak 2 bantu 2 itu orang yang apa? Maksudnya orang yang sama atau 2 yang diajak dengan bantu 2 yang lain itu orang yang lain begitu?
Iya, Makasih. betul Bu. Oke, kita bahas ya. Nah, pola ajak dua batu ini contohnya seperti ini Bu. Kita di awal ini misalnya Bu Istap ya, A sudah bergabung. Nah, langkah awal kita, nah kita patokannya per bulan. 1 bulan kita ajak 2 orang, bulan berikutnya kita bantu 2 orang. Nah, A kita ajak 2 orang, cukup ajak 2 orang saja. Nah, ini kalau misalnya kita main satu ID Bu ya, satu paket ya. Contoh kita ajak 2 bantu orang, ajak 2 rumusnya. Ajak 2 bantu 2. Nah, sekarang kita ajak si ya B sama si C. Ini adalah bulan pertama ya. Bulan berikutnya adalah kita membantu yang si B dan si C ini untuk dapat 2 ya, untuk dapat 2 minggu berikutnya. Nah, berarti si B ini mengajak 2 dan si C mengajak 2. Nah, yang mengajaknya ini adalah bukan kita, tapi kita tugasnya hanya membantu si B dan si C untuk mengajak 2. Contohnya si B ini mengajak si D dan si E. Kita hanya membantu saja, membantu mendampingi, membantu menjelaskan. Dan si C juga kita bantu untuk mengajak si F dan si G. Nah, ini adalah bulan pertama dan ini adalah bulan kedua. Bulan pertama kita udah ada 2 orang, ya. Di bulan 2 kita sudah ada 4 orang, ya, 4 orang. Nah, di bulan ketiga kita hanya memantau saja, memonitor Bu, memonitor si B dan si C. Kita arahkan untuk membantu si D, si F, si D, si E, si F dan si G untuk ngajak 2 lagi, ya. Untuk ngajak 2 lagi, ini untuk ngajak 2 lagi, ini untuk ngajak 2 lagi, ini untuk ngajak 2 lagi. Jadi sebetulnya konsep kita itu masing-masing orang cukup ajak 2 orang saja ya, dan itu pun hanya di bulan pertama. Selanjutnya kita hanya mendampingi saja Bu. Gitu. Artinya kita di sini betul-betul komitmen ajak 2 bantu 2. Jadi konsepnya seperti ini Bu, kira-kira. Atau masih ada yang membingungkan boleh Bu? Iya, cukup. Makasih. Iya, seperti itu Bu. Oke, sama-sama Bu. Ya, yang lainnya silakan. Barangkali masih ada yang bingung dengan konsep bisnis kita ya. Ini sangat penting sekali nih. Kalau kita belum memahami konsep dasarnya, nanti kita bagi yang mau mengembangkan bisnisnya ya. Kalau yang kamu ya nggak apa-apa. Di sini kita fleksibel, tidak memaksakan. Contohnya misalnya saya mah pengen pengguna saja, gitu kan, tidak mau mengembangkannya, silakan terserah gitu. Tapi bagi yang mau mengembangkan bisnisnya, kita harus tahu pola konsep dasarnya. Nah, malam ini adalah pembahasan pentingnya. Bagi yang masih belum paham atau masih bingung, silakan. Kita diskusikan sekarang. Silakan. Ada yang mau ditanyakan, boleh? Ya. Mumpung masih ada waktu, silakan. Atau di luar itu juga boleh. Contohnya mau menanyakan produk, ya, mau menanyakan cara pengaplikasian segala macam, silakan boleh. Jadi ini kita harus manfaatkan pertemuan setiap malam Selasa ini untuk diskusi Bapak Ibu semuanya, ya. Untuk diskusi ya. Artinya dalam seminggu kemarin, nah kita harus catat tuh kendala-kendalanya. Kita diskusikan di sini gitu loh. Jadi jangan sampai kita pendam sendiri kendala-kendalanya. Misalnya contoh, Pak, kemarin saya menemukan kendala ada orang yang mau saya ajak tapi nggak punya duit. Gimana cara ngatasinya? Nah itu kita bahas di sini. Gitu Bapak semuanya. Jadi kita mulai biasakan untuk pertemuan Selasa depan kita persiapkan segala kendala lapangan atau misalnya hal-hal yang mau diceritakan, mau disampaikan, kita siapkan untuk disampaikan di acara home sharing malam Selasa ini ya. Gitu. Jadi biar Bapak semuanya merasa tidak mentok, karena kebanyakan itu penyakitnya ya di menjalankan bisnis adalah mereka mentok bingung mau ngapain lagi gitu loh. Wah, saya udah ngelakuin segala hal cara gitu kan, tapi belum berkembang juga gitu kan. Nah, fungsinya pertemuan ini adalah untuk memecahkan masalah itu, memecahkan kebingungan tadi, gitu loh dari semuanya. Silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau disampaikan? Boleh. Mumpung kita masih ada waktu. Insya Allah kedepannya kita akan banyak sekali pembahasan yang penting ya. Contohnya kita nanti akan bahas juga teknik prospecting, ya, teknik follow up, teknik closing. Nanti kita akan bahas per 1 pekan sekali ya materinya. Jadi pastikan Bapak semuanya konsisten untuk mengikuti home sharing setiap malam Selasa ini. Karena kita bakal betul-betul bahas strategi internal Bapak semuanya. Ya contohnya masalah prospek itu kita ada ilmunya Bapak semuanya, ada skill-skillnya, ada hot button-nya.
kira-kira mana saja nih hal-hal yang perlu kita tahan ketika menghadapi prospek itu ada semuanya. Silakan, Boleh ada tanya yang mau lagi? ditanyakan lagi? Boleh, Boleh. Ibu? Eh, Misalkan nih, saya mau mengajak teman-teman untuk apa namanya, untuk ini masuknya ke yang urutan mana? Mungkin barangkali yang ke employee atau yang self employer ya, self employer yang lepas tadi. Saya ingin mengajak teman untuk Ya, yang mempunyai keahlian selling ya, untuk menjual produk betul, misalkan. Eh, itu kira-kira betul, Bu. eh, apa ya istilahnya? Bagaimana ini prospeknya begitu? Karena barangkali kalau untuk member dia kan membutuhkan salah satunya modal ya, tetapi dia mempunyai keahlian Betul. selling gitu. Bisakah kita merekrut mereka untuk keuntungan ya, misalkan secara keuntungan bisa bisa bagi bersama ya, dan dia untung, kita Betul, juga Bu. beruntung begitu. Bagaimana kira-kira prospeknya gitu? Terima kasih. Oke, boleh, Bu. Jadi kita nanti untuk menghadapi prospek yang berkendala di modal ya, di uang, kita bisa dengan cara ke sini dulu, Bu, ke selling dulu, ke self employed dulu. Kita kasih fasilitas produk, kita pinjamkan produk 1 box atau 3 box dulu, kita coba sampai mana keseriusan mereka untuk mau ya berjuang di bisnis ini. Kalau misalnya ternyata mereka punya keahlian di sini, penjualan produk misalnya, dalam 1 minggu misalnya habis 3 box ya. Nah, nanti kita coba kasih challenge, Bu. Ini kita ada produk 12 box. Kalau emang bisa menjual dalam 1 bulan, nanti kita kasih member gratis. Daftarkan kita member gratis. Nah, dari 12 box ini, Bu, kalau misalnya terjual semuanya di angka harga 250.000, ini jadi 3 juta, Bu. Ya, ini jadi 3 juta. 2,1 juta kita daftarkan member, sisa 900.000 ya. Itu bisa bagi fee untuk ibu, keuntungan ibu, atau kita bagi fee untuk si orang yang tadi, gitu, Bu. Jadi seperti itu, Bu. Kalau misalnya kita lebih ke sana sih, Bu, kalau misalnya untuk orang yang kendala di modal itu kita kasih fasilitas produk aja. Nanti kita daftarkan hasil dari penjualan produk itu, Bu. Lebih ke arah sana. Kalau Iya, misalnya iya. guru-guru nih, kalau misalnya guru-guru yang kira-kira misalnya kendala di modal, sebetulnya lebih ke arah sana sih, Bu. Lebih ke arah sales ini tadi, kita kasih fasilitas produk aja. Gitu. Iya, kadang kita Kasih bertemu fasilitas orang itu, itu Bu. bisa nampak dia itu misalkan oh sepertinya dia ada potensi begitu untuk sales produk. Jadi kita melalui itu supaya untuk bisa challenge awal tadi ya bisa Betul, seperti Bu. itu ya. Oke, Iya, makasih. lebih ke arah sana. Oke, siap, Bu. Ya. Yang lainnya, ayo. Ada lagi mungkin udah paham atau bingung nih mau bertanya apa ya? Karena ini Bu semuanya semua dengan ilmu ya. Insya Allah kalau dengan ilmu pasti semuanya mudah semuanya. Nah, untuk itu di sini kita sama-sama kita belajar ya. Kita mengkosongkan gelas bagi Bapak Ibu yang sudah betul-betul memiliki jabatan yang tinggi dan sebagainya. Mau tidak mau semuanya kita di sini harus mengkosongkan gelas ya. Karena kita ini bisnis baru ya, kita harus mau belajar gitu untuk ilmu-ilmunya ya. Dan saya pun masih belajar semuanya. Kebetulan saya di sini emang tinggal dengan orang yang emang sudah terbukti sukses ya, dengan Pak Randu langsung, dan saya langsung belajar dengan beliau. Nah, saya pun di sini hanya sebagai menyampaikan amanah yang saya dapatkan dari beliau, ilmunya yang terbukti sukses. Karena insya Allah semuanya ketika kita melakukan langkah yang sama, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang sama semuanya. Nah, beliau ini luar biasa semuanya. Ini coba saya biar mudah-mudahan jadi inspirasi juga ya. Dalam mobil-mobil beliau semuanya. Ya, hasil dari bisnis ini semuanya. Beliau tidak memiliki kerjaan lain atau bisnis lainnya, full di decoration saja. Tapi ini luar biasa beliau, rumahnya ya ini dari bisnis PT BES. Untuk itu saya pribadi pun saya totalitas beliau semuanya melakukan langkah yang sama yang disarankan oleh Pak Randu ya. Alhamdulillah saya langsung belajar dengan beliau. Untuk itu saya di sini pun hanya menyampaikan saja semuanya. Terima kasih semuanya. Gitu. Silakan, mungkin masih ada waktu, kita sekitar 10 menit lagi nih. Ada waktu 10 menit lagi, bisa di sesi tanya jawab. Barangkali Pak Nurdin nih, ada kesulitan nggak di pertanian? Karena Pak Nurdin ini kita di pertanian ya.
di daerah Cianjur. Bagaimana Pak Nurdin? Atau yang lainnya ya, silakan. Atau Pak Edi nih barangkali ada yang mau disampaikan? Mau bertanya? Ya, silakan. Mas Bung masih ada waktu ya. Kita ada waktu sekitar 10 menit lagi. Kita fokuskan untuk sesi tanya jawab nih bagi semuanya. Nah, saya rekomendasikan aja nih Bapak Ibu semuanya, kalau untuk skala besar, pengembangan bisnis, kita bisa bermain di sektor pertanian Bapak Ibu semuanya. Di sektor pertanian perkebunan ya. Untuk itu silakan Bapak Ibu semuanya barangkali punya relasi ya. Punya relasi atau punya teman. Atau misalnya Bapak Ibu semuanya tidak punya teman di sektor pertanian atau perkebunan, maka coba tanya teman Bapak Ibu semuanya atau keluarga atau saudara, barangkali di belakang itu punya relasi ke sana. Insya Allah kalau perkebunan ini Bapak Ibu semuanya sangat besar sekali prospeknya. Ya, kita di bagian pupuknya. Pupuk itu adalah kebutuhan pokok di sektor pertanian dan perkebunan Bapak Ibu semuanya. Artinya mereka tentu sangat-sangat membutuhkan dan sudah ada alokasi khusus ya untuk membeli pupuk itu. Untuk itu silakan Bapak Ibu semuanya coba dibuat daftar nama dari sekarang ya. Di list daftarnya, barangkali di belakang itu semua Bapak Ibu semua memiliki potensi yang besar. Karena per hari ini aja ada orderan Bapak Ibu semuanya Pak Dani ya, Pak Dani dari Bandung, beliau dapat orderan ke Papua Bapak Ibu semuanya itu pupuk dan penghemat BBM di Freeport itu sebanyak 4 miliar Bapak Ibu semuanya. Sekali order nih untuk perkebunan Bapak Ibu semuanya. 2 minggu kemarin Pak Salamuddin dapat orderan lagi 10 miliar ya, mungkin bagi yang nyimak di grup tahu juga ya, Pak Salamuddin 10 miliar untuk perkebunan sawit. Artinya di sini kita prospeknya bisa besar juga kalau kita mau bermain besar. Jadi PTBS ini kita bisa mainkan secara fleksibel. Mau dibawa kemana, PTBS bisa. Mau skala kecil kita bisa, skala besar kita juga bisa. Skala industri, personal juga kita bisa. Sangat fleksibel sekali semuanya. Ya. Jadi kita bisa bermain secara fleksibel, tergantung kita mau dibawa kemana permainan bisnis PTBS ini. Silakan, masih ada waktu 5 menit nih, barangkali yang mau ditanyakan boleh. Pak Nurdin barangkali mau bertanya, tinggal buka aja mikrofonnya, diklik ya, bisa langsung bertanya. Atau yang lainnya silakan. Ya, ada 5 menit lagi ini. Kita sesi tanya jawab. Lagi? Ya, boleh, Ibu. Bertanya lagi. Kalau misalnya nih masih terkendala untuk memperkenalkan produk PTBS, terutama di bagian pengetahuan produk. Kan saya Betul, misalnya Bu. nih mau menawarkan eco racing gitu kan. Berarti kan harus paham ya produknya gitu. Nah, maksudnya cara cepatnya gitu. Betul. Untuk tahu itu terus bisa ya meyakinkan dan menawarkan ke orang lah istilahnya. Nah, itu terus untuk menawarkannya itu maksudnya kita harus sudah punya pikiran misalnya ditargetkan dia masuk ke sistem bisnisnya atau jadi sellernya gitu ya. Atau gimana? Ya itu sih sambil bertanyanya berarti ada 2 pertanyaannya. Oke. Makasih. Oke, siap Bu. Ya, nah jadi kita ada yang namanya rumus dasar dalam memasarkan produk PTBS, yaitu rumusnya PCA. P-nya itu adalah pakai, C-nya adalah ceritakan, A-nya adalah ajak. Rumusnya adalah PCA ya, saya tuliskan. PCA. Ini adalah rumus dasar menjalankan bisnis PTBS ya, PCA. Pakai, cerita, ajak. Nah, sebelum kita ceritakan ke orang, sebelum kita promosikan ke orang, kita pakai dulu Bu, alangkah lebih bagusnya. Contohnya kita untuk penghemat BBM,
kita pakai dulu di motor kita, di mobil kita. Untuk pertanian ya, bagusnya kita coba semprotkan dulu ke bunga-bunga di halaman kita, mungkin di pohon tetangga kita coba semprotkan dulu sedikit ya. Setelah itu coba kita ceritakan ya, ceritakan apa yang kita alami aja Bu. Contohnya yang penghemat BBM di motor, oh ternyata tarikannya jadi enteng ya, jadi enak, jadi lemes, terus motor itu lebih ngebut gitu kan. Oh ternyata BBM juga menjadi lebih hemat gitu. Jadi kita nanti dengan bahasa kita Bu, dengan bahasa yang kita alami gitu loh, bukan dengan bahasa teks ya, textbook ya. Jadi kita dengan bahasa yang kita alami gitu. Lalu setelah ceritakan baru kita ajak Bu. Jadi rumusnya kita pakai dulu. Setelah pakai coba kita ceritakan apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Setelah diceritakan coba kita ajak gitu kan. Ajaknya dengan cara, yuk kalau mau biar lebih murah harganya, kita bisa join kemitraan, kita bisa daftar member. Yuk kalau misalnya mau lebih lanjutnya, kita bisa datang seminarnya gitu kan, atau nanti kita undang orang yang lebih ahli di bidangnya gitu Bu. Jadi kita rumusnya pakai dulu Bu, pakai dulu ya. Atau dengan cara juga kita pahami dasarnya aja Bu. Contohnya kayak eco racing ya, penghemat BBM itu kan ada beberapa manfaat ya. Contohnya meningkatkan nilai oktan dulu yang harusnya pertamax cukup pertalite, dengan eco racing jadi pertamax ya. Juga yang kedua itu menyempurnakan pembakaran jadi sempurna, yang ketiga itu adalah membersihkan mesin, yang keempat lalu jadi hemat BBM. Jadi kita lebih ke dasar-dasarnya aja Bu. Sampai yang kedua itu cara penggunaannya. Kita nggak perlu detail juga. Misalnya contohnya eco racing ini satu tablet yang kecil itu untuk 3-5 liter. Patokannya itu aja. Gimana kalau kurang nggak apa-apa gitu kan. Minimal 15.000 udah bisa dipakai satu eco racing gitu. Jadi kita lebih ke dasarnya aja Bu, nggak perlu mendetail banget Bu. Gitu kan, kita cukup dasar-dasarnya aja. Sama begitupun dengan produk yang lainnya, kita cukup memahami manfaat dasarnya. Yang kedua cara pemakaiannya. Itu aja sih Devi barangkali. Oh iya. Ya, gitu Bu. Ada lagi mungkin Bu yang masih belum terjawab. Nah, kan misalnya tadi udah dikasih tahu gitu ya tentang pengetahuan Ya, produknya. betul. Terus nanti berarti diajaknya sesuai sama potensi orang itu gitu. Maksudnya yang kata Bu Istaf tadi Ya, misalnya dia sales betul Bu. jadi sales dulu, Betul. seller dulu gitu ya, kayak gitu ya. Ya, betul Bu. Gitu. Tapi kita penawarannya lebih ke langsung ke bisnisnya Bu. Oh, langsung ke Kemitraannya bisnis. ya, langsung ke arah bisnisnya kita gitu. Lebih ke arah sana begitu. Atau kalaupun misalnya mereka ternyata terkendala di modal, ya kita tadi kembali lagi caranya dengan memfasilitasi produk yang kita punya, suruh ikut jualan dulu gitu. Oh iya. Seperti itu Bu. Iya. Yap. Ada lagi mungkin Bu? Udah itu Udah aja. ya. Terima Oke. kasih. Oke, sama-sama. Baik, yang lainnya mungkin ada yang tanyakan lagi enggak? Ternyata tidak, kita langsung tutup ya. Kita langsung tutup acara malam hari ini. Alhamdulillah, walaupun masih walaupun banyak kendala dari sinyal dan sebagainya, mudah-mudahan kedepannya kita bisa maksimalkan lagi pertemuan ini. Ya, alhamdulillah kita udah menunjukkan pukul 21. Atau ada yang bertanya lagi nih? Boleh, silakan ada yang mau ditanyakan. Kalau enggak kita langsung tutup. Pak Nurdin mau bertanya? Atau yang lainnya? Kalau enggak kita langsung tutup ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh. Ya, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak Edi, gimana? Ya, selamat malam semuanya. Alhamdulillah ya. Biasa injury time ya pertanyaannya. Siap. Ini Kang Ib untuk semuanya, mungkin untuk khusus saya pribadi maunya gimana kalau misalnya pembahasan itu selain dari sistem atau pembahasan dari produknya itu sendiri, pengenalan produk, wawasan produk. Sejujurnya saya itu untuk ke eco farming atau ecofeed banyak yang bertanya, cuman saya sendiri yang mungkin wawasan saya dalam produk itu kurang memahami gitu kan. Jadi ketika ada
kita ketika saya menjelaskan ke seseorang atau seseorang itu melemparkan suatu pertanyaan, saya kelimpungan sendiri gitu kan, karena saya sendiri belum memahami produk itu, cara Ya, pengaplikasiannya seperti apa, terus takaran-takarannya seperti apa, eh, betul. bahkan si bentuk atau barangnya pun saya juga belum pernah melihat secara real, atau bukan apa namanya, belum pernah melihat, karena melihatnya hanya dari gambar ya. Eh, gitu, dari gambar. Jadi saya sendiri belum melihat terus membaca gimana gimananya. Jadi mohon bisa nggak kalau misalnya untuk nanti kapan-kapan pertemuan lagi membahas misalkan produk eco farming, apa tuh, fotosintesa seperti ini gambarnya, ini pengaplikasiannya, ini ya sedetail mungkin lah gitu kan, biar Ya. wawasan saya pribadi atau untuk umum semuanya kita bisa menerangkan ke eh, calon seperti ini ketika ada pertanyaan mungkin kita bisa menjawabnya lebih akurat gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum. siap Pak Edi. Terima kasih masukannya Pak Edi ya. Oke, insya Allah mungkin nanti kedepannya kita akan apa namanya, kita akan bahas product knowledge ya dan sebagainya. Nah, product knowledge ini kita akan nanti akan bahas detail ya, khusus sesi product knowledge. Sebetulnya Pak Edi kan di Bandung ya. Kalau di Bandung sendiri itu lebih enak sebetulnya kita di seminar ya. Di seminar product knowledge dibahas semua di sana, termasuk ada testimoninya. Nah, kalaupun misalnya ternyata kita belum lihat langsung, kalau di Bandung sebetulnya itu bisa lihat langsung gitu kan, bertemu saya ada produknya gitu kan, di kantor juga ada. Sebetulnya bisa, tinggal usaha kita untuk memperdalam itu saja. Nah, untuk apa namanya? Untuk kedepannya, insya Allah nanti kita akan coba bahas product knowledge Pak Edi keseluruhan ya nanti. Nah, tadi juga saya sesi tanya jawab ini saya khususkan untuk itu, maksudnya kayak masukan kayak gini ya, kan enak ya kedepannya nanti kita bisa lebih evaluasi pembahasannya kira-kira tepat apa nih gitu kan, yang dibutuhkan apa gitu kan. Nah, kalau pembahasan yang saya sekarang tadi itu sebetulnya pembahasan yang sesuai sistem yang saya pelajari gitu kan, sehingga saya paparkan. Nah, Pak Edi, untuk product knowledge, saya sarankan nanti selalu kedepannya akan kita bahas juga, tapi sambil jalan Pak Edi bisa bertanya saya langsung ke saya langsung, gitu. Atau misalnya belum ada produknya, nanti saya coba kasih lihat langsung gitu loh Pak Edi. Atau misalnya sekarang di YouTube juga ada banyak ya, contohnya kayak eco farming dan sebagainya, itu udah banyak banget gitu. Kita bisa pelajari gitu. Dan kita nggak perlu detail sebetulnya Pak Edi, ngejelasin ke petani itu dasar-dasarnya aja ya, dasar-dasarnya aja ke petani dan cara pemakaiannya aja, nggak perlu detail banget gitu. Dan juga gini, sebetulnya untuk penjelasan yang mantap itu bukan hanya yang kita pelajari, tapi yang sering kita lakukan. Insya Allah nanti kedepannya bakal mantap sendiri. Contohnya kita sering melakukan penawaran ke petani. Awal-awal mungkin masih bingung juga gitu kan dengan bahasa-bahasa petani. Contohnya demplot ya, lalu juga misalnya ada benih gitu kan, penyemaian gitu kan, ada juga POC itu apa gitu kan. Itu nanti kita bakal mengenal bahasa-bahasa itu di lapangan. Artinya kuncinya kita belajar sambil berjalan aja Pak Edi. Jadi jangan nunggu kita maksimal dulu, kita paham dulu baru gerak, jangan. Jadi kita tetap terus berjalan aja. Itu Pak Edi mungkin. Atau masih ada yang belum terjawab Pak Edi, boleh? Ya, Assalamualaikum Pak. Ya, terima kasih. Ya. Oke, Pak Edi, Kang Ib. sama-sama. Terima kasih. Oke. Mangga dilanjut. Ya, silakan yang lainnya mungkin boleh. Ya, Assalamualaikum. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Ini bisa tersendat-sendat dulu Pak Dido. Oh Kayaknya iya. sinyal nggak bisa masuk dari tadi, nggak jelas begitu jelas kedengarannya. Oh, iya. Iya. Saya Gimana, Pak? sampai utak-atik terus. Nah, Gak apa-apa. dari awal nggak kedengaran, aduh sayang. Ini juga terputus Pak. Oh gitu. Iya.
Insya Allah nanti kita upload di channel YouTube kami, Pak. Kita punya channel YouTube official, saya share linknya, bisa didengarkan ulang, boleh kalau misalnya mau ya. Tapi sekarang mau bertanya juga boleh, barangkali ada yang mau ditanya. Ini Pak untuk sementara mungkin waktunya mepet sebelum ditutup ini ada pertanyaan sedikit Pak mengenai masalah eco farming dengan fotosintesa kalau diapisan ke ladang sawah lebih baik apa eco farming dulu apa fotosintesa dulu Pak? Eco farming itu kita bisa aplikasikan untuk pupuk dasar, Pak. Ya, jadi artinya bisa diaplikasikan eco farming dulu untuk pupuk dasar ya, untuk pupuk dasar ke tanah, Pak, diaplikasikannya ke tanah. Dosisnya 1 box untuk 100 liter bisa, ya diaplikasikan sebelum tanam ke tanah. Atau Berarti misalnya sebelum ternyata, tanam? ya sebelum tanam. Kalau sebelum tanam berarti boleh. 5 hari ya Pak? 3 hari cukup, Pak. 3 hari cukup. Oke. Ya 3 hari cukup ya. Siap. Disemprotkan atau dikocorkan boleh. Kalau misalnya udah pakai polybag silakan dikocorkan aja per 1 bolongan 300 ml bisa gitu. Dan ini Pak untuk mengetahui baik buruknya lahan tersebut yang ditanami Pak seperti cabai gitu ya mungkin saya pribadi belum punya alat pengetes seperti pH tanah gitu Pak. Betul. Belum punya, mungkin ada faktor-faktor lain mungkin di dalam tanah tersebut sehingga tanaman tersebut berbagai terserang kendala Pak. Mungkin ada salah satu ciri-cirinya Pak seperti gimana Pak tuh? Oke. Jadi biasanya Pak untuk sekarang biar efektif ya kalau kita bicara ke sana itu perlu betul-betul keahlian yang khusus Pak. Contohnya kalau orang yang ahli itu Pak dipegang tanahnya aja itu udah kelihatan. Oh ini pH-nya sekian. Oh ini unsur haranya kurang. Oh ini tanahnya sakit itu ada. Tapi itu betul-betul keahlian khusus. Tapi biar efektif, Bapak beli aja tuh untuk pengukur pH. Di online shop ada, di toko tani ada. Atau Bapak mau pinjam ke penyuluh pertanian juga boleh. Kalau misalnya penyuluh pertaniannya aktif ya, Bapak pinjam aja. Tolong minta dicek pH-nya. Kalau pH-nya di atas 5, itu bisa ideal Pak, udah ideal, udah bisa ditanami semua komoditas di atas 5 ya, dan lebih bagusnya 6,5 atau 7, itu udah ideal banget, insya Allah bisa ditanami semua komoditas, gitu. Lalu untuk juga mengantisipasi hama fusarium, biasanya itu terjadi di pupuk kandang yang tidak matang, Pak. Pupuk kandang yang tidak matang, untuk itu pastikan kalau mau pakai pupuk kandangnya sudah matang. Contohnya itu ketika kita pegang si pupuk kandangnya itu tidak panas dan teksturnya itu udah kayak tanah, gitu. Itu pupuk kandang yang matang ya. Ya. Kalau betul. Soalnya ada Pak tanahnya udah subur, tapi si tanaman itu tiba-tiba sakit gitu kan, layu. Itu dari fusarium, pupuk kandangnya tidak matang. Nah itu untuk menetralisirnya, Bapak bisa semprot tanahnya bagi tanah-tanah yang emang terserang penyakit ya. Dan ketika udah pakai fotosintesa, Bapak tidak perlu pakai pupuk kandang lainnya. Kimia juga nggak perlu lagi. Udah cukup pakai fotosintesa aja dan ekosida. Ya kalau ini Pak, kalau untuk penyemprotan dari ladang sawah Pak, dari mulai tanam sampai menjelang panen berapa kali semprot Pak kalau pakai fotosintesa? 4 kali semprot cukup Pak. Per 14 hari sekali cukup. Oh iya. Ya, per 14 hari sekali cukup kok. Sampai 3 bulan ya. Berarti sekitar 3 sampai 4 kali semprot. Iya. Gitu. Jadi sini juga Pak, saya lagi ya sedikit sedikit sampai menginformasikan ini ya. Mungkin sebagian dari pihak petani tersebut banyak yang nanyain coba dari pihak perusahaan bisa secara gratiskan dulu gitu katanya Pak. Ya kan itu saya juga udah dibuktikan secara video dari grup juga ini Pak udah terbukti gitu kan. Saya juga pribadi sudah memahami gitu kan. Ya sebagian seperti itu, sebagian juga ini saya pengen membuktikan dulu terus saya di pribadi kalau sebelum berhasil ya nggak bisa biar saya bisa ekspos ke lebih gitu Pak. Gak usah dikasih Pak Nurdin, cukup pakai sama sendiri aja sama Pak Nurdin. Nanti kalau udah bagus, Pak Nurdin ajak ngopi tuh petaninya. Petani ngopi di lahan saya gitu. Udah nggak usah dikasih gratis. Mending dipakai sendiri aja. Iya, nanti kalau hasilnya bagus, petani undang ajak ngopi sama gorengan aja Pak Nurdin. Itu modalnya cukup itu aja. Siap. Nah satu lagi Pak, lagi apa ya? Saya mau merilis ke itu Pak ke PTPN mungkin
saya harus mengaspirasi dulu, kontak dulu ke Pak Ansi atau ke Pak Keptan. Kalau misalnya udah ada sen-sen dari beliau, mungkin kita bisa masuk ke PTPN Pak nantinya Pak. Ya, silakan Pak, boleh. Kepimpinannya Ya, langsung boleh, kita siap. ya kayak gitu. Nah, kalau Ya, yang perusahaan besar gitu, kita siap berani uji coba, Pak. Nanti kita ya, uji coba 3 sampai 5 pohon boleh. Nanti kita fasilitasi, tapi kita harus hitam di atas putih, MOU. oke. Kalau ini berhasil langsung order gitu. Ya, Harus hitam ya, di ya, atas siap. putih. Kalau sama perusahaan ya, tapi kalau hanya perorangannya udah gitu aja. Pak Nurdin Ya. buktiin sendiri, udah hasilnya bagus, udah ajak ngopi aja gitu Pak Nurdin. Ya, siap. Silakan langsung dikontak Oke, Pak. aja pimpinannya atau di orang perusahaannya. Ya, gitu ya, seperti itu Pak ya. Oke, oke. Oke, siap. Ya, terima kasih Oke, Pak. ada lagi. Oke, Oke. sama-sama Pak Nurdin. Nanti Ya, lah. yang lainnya mungkin silakan. Udah ya, kita tutup ya. Oke. Oke, selanjutnya mungkin nanti kalau masih ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ke upline-nya masing-masing, bisa langsung ke kita. Ya, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Ya, mohon dimaafkan dan juga kalau misalnya ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.